Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat semua ya? Apa masuk semua? Enggak, Pak. Ada yang nggak masuk? Siapa? Ani, Sipa, sama Rahma, Pak. 3 anak nggak masuk. Kemana? Sakit, Pak. Semua sakit? Ya. Apa ada suratnya? Enggak, Pak. Nggak ada. Enggak. Saya kasih apa ya ini? Nggak apa-apa kan? Ya. Siapa tadi? Ani, Siva, sama Rahma, Pak. Lainnya ini masuk semua kan? Masuk. Baik. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin Saya, Pak. teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Yuk. Apa ada PR anak-anak? Enggak, Pak. Nggak ada. Kayaknya minggu lalu saya kasih PR ya. Enggak ada ya, Pak. Enggak, Pak. Oh iya nggak ada ya. Ini pas 1 ya. Iya. Yang saya kasih PR kemarin pas 2. Ya. Oke. Materi selanjutnya kita bahas apa? Terakhir pokok setimbangan, Pak. Timbangan. Ya ya. Berarti selanjutnya kita bahas kimia unsur ya, anak-anak. Ya, Pak. Kimia unsur. Coba dibuka bukunya halaman 54. Bawa buku semua kan? Ada yang nggak bawa, Pak? Kenapa kok nggak bawa? Nggak tahu. Ayo, sing gak bawa buku ndang gabung temen nih. Buku kok sampai carry, kok gak irongnya ae sing carry. Ayo Ya, Pak. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kimia unsur. Ada yang tahu unsur itu apa? Nggak, Pak. Tidak tahu. Baik, Bapak jelaskan. Jadi, unsur adalah zat murni yang terdapat di alam. Jadi, unsur adalah zat murni yang terdapat di alam yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi lebih sederhana oleh reaksi kimia biasa. Sudah dicatat anak-anak? Ntar, Pak. Oke, Bapak tunggu ya. Sudah. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya unsur ini dibedakan menjadi 2 ya. Nah, ada unsur alam atau bebas. Kemudian yang kedua, unsur buatan atau sintesis. Nah, jadi unsur yang berada di alam ini merupakan unsur asli yang belum terjamah oleh manusia. Jadi masih murni. Kemudian yang unsur buatan yang sintetis ini unsur yang sudah diolah oleh manusia atau sudah masuk ke laboratorium. Paham? Ya, Pak.
Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang unsur alam atau unsur murni saja. Untuk unsur yang sintetis atau buatan ini kita bahas lain hari ya. Ya, Pak. Nah, jadi kita hanya akan membahas kimia unsur yang berada di alam atau yang murni saja. Jadi unsur-unsur di alam kan ada banyak sekali. Maka dari itu digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan sifat fisik dan juga kenaikan nomor atomnya. Nah, jadi golongan-golongan unsur ada halogen, kemudian ada gas mulia, kemudian ada logam alkali, kemudian logam alkali tanah. Nah, jadi pada materi kimia unsur ini kita akan membahas berbagai sifat dari unsur-unsur yang berada di golongan-golongan ini. Nah, jadi sifat-sifat unsur itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat fisik atau sifat fisika, kemudian sifat kimia, dan juga sifat atomik. Nah, dari sifat fisika ini biasanya itu menjelaskan tentang warna, bau, kemudian jenis dari zat tersebut. Kemudian pada yang sifat kimia ini menjelaskan tentang kereaktifan, kemudian ada kereduksian, kemudian keasaman, dan lain-lain. Kemudian pada sifat atomik ini menjelaskan yaitu jari-jari atom, kemudian ada ke elektronegativitas, kemudian ada ionisasi, dan lain-lain. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang gas mulia. Nah, jadi gas mulia yaitu terdapat pada unsur-unsur di golongan 8A. Ada yang tahu golongan 8A itu apa aja? Enggak, Pak. Tidak ada yang tahu? Enggak, Pak. Nah, unsur golongan 8A yaitu ada barium, ada neon, ada argon, kemudian krypton, xenon, dan juga yang terakhir yaitu radon. Ada yang tahu mengapa golongan 8A disebut golongan gas mulia? Enggak, Pak. Nah, jadi pada golongan 8A disebut gas mulia yaitu karena pada suhu ruang wujudnya gas dan sifatnya sangat stabil. Oleh karena sifatnya stabil, maka gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Itu ini He dan E. Sifat fisikanya yaitu yang tadi yang berwujud gas semuanya. Kemudian yang sifat atomiknya yaitu yang pertama yaitu nomor atom. Nomor atom dari helium berapa? 2. 2. Kemudian neon 10. 10. Argon 18. krypton 36. xenon 54. radon 86. 86. Saya mau salah satu dari kalian maju untuk menuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur di golongan 8A pada gas mulia. Apa ada yang berani? Tunjuk aja, Pak. Tunjuk aja. Oke, ketua kelas maju. Ya, Pak.
selanjutnya kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing ya, seperti energi ionisasi, kemudian titik titik, titik leleh, kemudian jari-jari atom. Bisa kalian lihat di buku kalian halaman 54 tadi. Iya, Pak. Ya, yang berikutnya kita akan membahas tentang sifat kimia dari unsur gas mulia. Nah, saya akan menjelaskan beberapa ya. Yang pertama yaitu memiliki reaktifan yang rendah. Nah, mengapa unsur gas mulia memiliki reaktifan yang rendah? Yaitu karena unsur gas mulia memiliki elektron valensi yang stabil. Kalian tahu apa itu elektron valensi? Ya, Pak. Tahu. Nah, elektron valensi adalah elektron kulit terluar dari suatu atom. Nah, jadi yang ini helium memiliki elektron valensi 2. Kemudian neon memiliki elektron valensi 8. Sama semua ya, kecuali helium yaitu memiliki 2. Unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi yang stabil, ini ya 8, ini juga 8, dan juga penuh. Maksud dari penuh ini tidak ada yang kosong atau yang tidak ada yang terisi. Ada orbital-orbital di unsur-unsur ini. Semuanya kecuali helium memiliki elektron valensi yang 8 ya, sama 8. Nah, maka dari itu unsur gas mulia sulit untuk menerima atau melepaskan elektron, yang akhirnya sulit untuk bereaksi dengan senyawa lain. Ini maksud dari reaktifannya rendah, ini maksudnya reaktifannya rendah dengan senyawa lain. Kemudian yang kedua yaitu tidak cenderung melepas atau mengikat elektron. Mengapa? Ya karena ini. Karena elektron valensi dari gas mulia ini penuh semua. 8. Jadi tidak gampang untuk melepas atau menerima elektron. Di sini ada yang belum paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Ya, Pak. Sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya. Gimana? Ada yang pertanyaan juga enggak? Ya. Tahu fungsi dari unsur-unsur gas mulia ini? Dari helium. Siapa yang tahu? Coba Ira jawab. Helium digunakan sebagai pengisi pada balon udara, Pak. Ya, benar. Nah, selain itu, helium juga bisa berfungsi untuk campuran oksigen pada tabung gas penyelam. Paham? Kemudian, apalagi neon. Ada yang tahu fungsi dari neon? Neon biasanya juga digunakan untuk mengisi lampu neon, Pak. Ya. Untuk lainnya? Saya, Pak. Ya. Argon digunakan dalam las titanium dan stainless steel. Cukup. Nah, sekarang Bapak pengen kalian bentuk satu kelas berapa orang? 30, Pak. 30. Bapak pengen kalian membentuk 5 kelompok ya. Ya. Nah, nanti tugasnya yaitu tiap kelompok milih salah satu ini. Silakan kalian pilih salah satu unsur dari halogen, gas mulia, logam alkali tanah ya. Nanti Bapak beri waktu 30 menit. Tugasnya yaitu kalian cari sifat fisika, sifat kimia, dan sifat atomik serta fungsi dan kegunaan dari unsur-unsur tersebut. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Pak, kalau yang nggak masuk gimana, Pak? Nah, yang nggak masuk nanti digabungkan aja sama kelompok yang kurang-kurang. Ya. Silakan dibentuk, Bapak tunggu.
Nanti kalian setor nama serta tugas kalian apa. Tugas dari itu kalian milih yang mana. Paham? Paham, Pak. Ditentukan aja, Pak, kelompoknya, materinya. Kalau begitu 30 ya. Ya. Satu kelas 30 dibagi 5 berapa? 6. 6. Jadi kelompok 1 yaitu absen 1 sampai 6. Ya. Membahas gas mulia. Kemudian kelompok 2 terus seterusnya pokoknya. Ya, iya. Paham? Paham, Pak. Ya, silakan. Ya. Nah, baik anak-anak, ini kan sudah 30 menit. Nanti Bapak akan tunjuk kalian perwakilan kelompok saja ya. Salah satu anak dari tiap kelompok Bapak tunjuk. Nanti maju ke depan presentasi ya. Ya, Pak. Oke, itu Bapak akan tunjuk ya. Ya. Acak aja nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Pak. Bapak akan tunjuk kelompok logam alkali. Siapa? Kelompoknya siapa? Oh iya, kelompoknya Ira. Silakan salah satu kelompok Ira maju untuk mendiskusikan hasil kerja kelompoknya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang logam alkali. Logam alkali adalah kelompok unsur kimia pada golongan 1A pada tabel periodik kecuali hidrogen yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Logam alkali tidak bebas ditemukan di alam karena mudah teroksidasi dan merupakan unsur logam yang sangat reaktif. Sifat fisika dan kimia logam alkali dapat dengan mudah dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektron valensi yang mereka miliki Ns1 yang menghasilkan ikatan logam yang lemah. Oleh karena itu, seluruh logam alkali lunak dan memiliki identitas titik leleh dan titik rendah. Begitu pula dengan kalor sublimasi, penguapan, dan disosiasi. Seluruh logam alkali mengkristal dengan struktur kristal body centered kabit dan memiliki warna menyala yang khas karena elektron terluarnya sangat mudah tereksitasi. Konfigurasi Ns1 juga mengakibatkan logam alkali memiliki jari-jari atom dan ion yang sangat besar serta konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Sifat kimia mereka didominasi oleh hilangnya elektron valensi sunyi untuk membentuk tingkat oksidasi +1. Mengingat mudahnya mengionkan elektron ini serta tingginya energi ionisasi kedua. Sifat kimia 5 teratas anggota logam alkali sebagian besar telah teramati. Kimiawi transfusium belum begitu mapan mengingat radioaktivitasnya yang ekstrim sehingga presentasi sifat-sifatnya dalam artikel ini terbatas. Sedikit yang diketahui tentang fraksium menunjukkan bahwa perilakunya sangat dekat dengan cesium. Seperti yang diperkirakan, sifat fisik fransium bahkan lebih samar karena unsur masalnya tidak pernah diamati. Maka setiap data yang mungkin ditemukan dalam literatur tentu saja merupakan ekstrapolasi spekulatif. Manfaat logam alkali. Litium, bahan pelumas baterai industri kaca. Natrium, industri kertas, zat penyerap polutan polusi, cerobong asap, garam dapur, baking soda. Kalium, pembuat bubuk
Mesiu, pupuk pembuatan film pada fotografi, industri deterjen. Cesium, pendeteksi radiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Ira. Ira kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Oh iya. Bapak akan sedikit menambahkan saja ya tentang unsur logam alkali. Nah, jadi seluruh logam alkali itu sangat reaktif dan tidak pernah dijumpai dalam bentuk unsur di alam. Oleh sebab itu, unsur logam alkali biasanya disimpan dalam minyak mineral atau kerosen. Nah, jadi logam alkali ini sangat reaktif. Maksud dari reaktif yaitu dapat mudah membentuk senyawa dengan unsur-unsur yang lain. Misalkan saja, misalkan contohnya logam alkali berikatan dengan hidrogen. Ini ada contohnya. Ini misalkan logam alkali, kita pakai M saja ya. Ini reaksinya 2M plus H2O yaitu hidrogen menghasilkan 2MH atau bisa disebut dengan hidrida. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Baiklah, kalau begitu kelompok selanjutnya kelompok halogen. Perwakilan kelompok halogen silakan maju. Bapak persilakan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang telah maju. Bagus ya, bagus-bagus presentasinya. Oke, kalau begitu apa ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita bahas hari ini, yaitu kimia unsur? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi setiap unsur digolongkan menjadi satu grup menurut kesamaan sifat. Bagus sekali, luar biasa, istimewa. Namanya siapa, Nduk? Fadila, Pak. Absen berapa? 16. Tak beri nilai plus, Nduk. Ya, ini apa ndak pengen oleh nilai kayak Fadila iki. Arek jawab kayak koyo moh. Walah. Sebelum Bapak akhiri, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oh iya, kerjakan ya soal-soal di buku paketnya yang bab kimia unsur, dibuat PR. Jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita bahas, dikumpulkan. Paham? Paham, Pak. Baik, sekian. Jangan lupa belajar. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.